Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Vita di channelnya Miss Vita juga. Nah, di kali ini Miss Vita akan menjelaskan materi di chapter 2. Ini khusus English Listen ya, khusus pelajaran bahasa Inggris grade 7. Nah, apa sih tema kita hari ini? Ternyata judulnya adalah chapter 2 This Is Me. Kalau kalian ingin tahu apa aja yang akan kita pelajari untuk materi kali ini, mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran apapun, kita ingin memulai kegiatan apapun, jangan lupa untuk berdoa. Karena berdoa itu sangat penting sekali teman-teman, karena kita meminta bantuan dan keselamatan dari Tuhan agar supaya berjalan lancar. Nah, setelah selesai berdoa, kita relax, kita mulai semangat lagi untuk belajar. Yuk kita langsung cek. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di chapter kali ini? Ternyata ada 3 part nih yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang our identities, kemudian our hobbies and what we like, and the last, the member of our family. Nanti di chapter ini nanti kita akan menjelaskan 2 bab tentang identitas kita, juga tentang hobi dan what we like. Yuk, kita simak bersama-sama. Yang pertama, introduction, perkenalan. Nah, pasti di sini teman-teman bingung apa sih perkenalan itu? Jadi perkenalan itu adalah this why how we tell to people about you. Jadi memberitahukan kepada orang-orang tentang kalian itu siapa sih gitu. Terus kemudian nama panggilan kalian siapa, ciri khas kalian seperti apa, nama Anda siapa. Jadi tujuan introduksi perkenalan untuk apa? Memberitahukan ke orang tentang diri kamu. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan perkenalan ya kan, kalau kita di tempat yang baru atau mungkin kita bertemu new people, orang yang baru yang you never meet, kamu kemarin bertemu, berarti kita memberikan perkenalan agar orang itu paham. Atau mungkin untuk bisa menyapa, bertemu di suatu tempat di mana gitu. Nah, itu sangat penting perkenalan buat kita untuk memulai pertemanan dan juga untuk bertemu dengan orang yang baru dengan cara perkenalan. Nah, ini saja mungkin kan teman-teman bingung nih bagaimana sih perkenalan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, pada itu biasanya kan ada beberapa poin ini yang untuk perkenalan. Ada juga nama, your name, your address, terus kemudian di mana kalian berasal, umur kalian, di mana sekolah kalian. Ada banyak sekali poin-poin yang akan bisa kita berikan di sini untuk perkenalan kalian. Gitu. Nah, apa aja sih frase yang akan digunakan? Kita cek. Nah, self introduction. Yang pertama perkenalan diri sendiri dulu. Jika kalian di suatu tempat, kalian kan mesti memberikan perkenalan. Apa aja sih pembukaannya? Nah, kalimat di atas ini digunakan sebagai pembuka ketika ingin memperkenalkan diri. Ada 2 nih contoh yang bisa kita berikan. Yang pertama, let me introduce myself. Ya, kan saya memperkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Kemudian setelah itu kalian baru memberikan sebuah perkenalan lainnya seperti let me introduce myself, my name is Evita Valentina, you can call me Vita, dan etc. dan poin lainnya. Kemudian yang kedua, I want to introduce myself. Kedua ini sama, cuman kita mau pilih yang mana bebas. Yang penting ini adalah suatu kalimat pembuka. Kalian boleh sih memberikan kalimat pembuka lainnya yang tidak ada di sini, tidak apa-apa. Cuman di sini kita memberikan contoh gambaran yang sangat mudah buat kalian agar nanti saat perkenalan kalian bisa memahami, oh jadi saat perkenalan nanti pembukanya seperti ini. Gitu ya anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah di sini kita akan memberikan contohnya langsung. Kalian bisa melihat nih berapa poin-poinnya ya. Ada berapa poin yang akan kita perkenalkan di sini. Nah, di sini ada dua person, he and she, ada 2 perempuan dan ada satu laki-laki dan juga perempuan. Yang pertama dulu yuk, yang perempuan dulu. Nah, lihat nih poin yang pertama, dia memperkenalkan dulu namanya. My name is Gaisa. Jadi kalau nama itu my name is. Ya, kemudian kalau kalian mau menceritakan kalian berasal dari mana, pakainya I'm from Surakarta. Terus jika kalian ingin menjelaskan saya tinggal di mana, terus alamat saya itu bisa pakai I live in, itu boleh lah ya, dia lebih bersingkat ya.
tidak terlalu detail untuk alamatnya. Kemudian kalau kalian menjelaskan lagi umur bisa dengan menggunakan ini. I am 9 years old. Nah, saya berumur 9 tahun. Kemudian, my hobby is reading. Hobi saya adalah membaca. Seperti itu. Nah, terus my adult is dokter. Ini adalah poin-poin yang disampaikan oleh Gaisa. Ada nama, dia berasal dari mana, tinggalnya di mana, umur, dan juga hobi, juga idola dia. Atau cita-cita dia nanti ingin jadi seorang dokter. Kemudian yang kedua ini ada Jonah. Dia pertama langsung hello gitu. My name is Jonah. I'm from Central Java. I live in Surakarta in Kecamatan Jebres, RT 1 RW 4 on Jalan Anggrek. To be precise, I live at 4 Jalan Anggrek, Jebres, Surakarta. Nah, yang pertama kan dia menjelaskan nama ya kan, sama seperti Gaisha tadi. Terus dia berasal dari mana, tinggalnya di mana. Nih alamat lengkapnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingin membuat satu perkenalan dengan alamat lengkap seperti ini. Nah, itu anak-anak memahami ya sampai saat ini ya. Mudah sekali kok. Jadi kalau kalian perkenalan itu, kalian juga harus tahu poin-poinnya dulu apa sih yang akan saya perkenalkan. Seperti itu. Kemudian, nah, jika kita ingin memberitahu identitas diri lainnya, bisa menggunakan frasa sebagai berikut. Nah, tadi kan ada beberapa poin-poin yang sangat simple ya untuk pengenalan yang pertama. Tapi jika kalian ingin mengenal lebih dalam lagi tentang diri kalian, boleh sekali menambahkan seperti I study in SMP Kanisius Surakarta, boleh I like reading, I like noodle, gitu boleh. My hobby is listening music, my mother name. Kalian juga boleh menambahkan nama ibu, nama ayah, atau mungkin idola kalian, atau mungkin kalian menambahkan seperti warna favorit saya, kesukaan saya, boleh, sangat boleh sekali. Jadi kalian boleh menambahkan beberapa poin, asalkan jangan terlalu banyak. Ya, dalamnya juga perkenalan, menggambarkan diri kalian. Jadi biar bisa tahu, oh ternyata si Jonah ini orangnya suka membaca, dari hobinya dia suka membaca, kemudian rumahnya dia itu di Jalan Jebres gitu. Terus nama ibunya itu adalah Ani. Nah, jadi kan biar kita tahu, orang perkenalan itu agar orang tuh tahu diri kalian itu, nah, identitas diri kalian. Kemudian ada poin-poin penting di sini. Teman-teman bisa perhatikan penggunaan preposisi tempat. Nah, ada in, on, dan at. Nah, bedanya apa sih, Miss? Jadi in itu lebih ke spesifik tempat yang umum. On itu jadi kayak bunderan gitu, ada 3 bunderan. In itulah bunderan yang pertama, bunderan yang paling besar. Kemudian itu on adalah bunderan yang kedua, lingkaran yang kedua. Terus yang at itu lingkaran yang paling kecil. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalkan nih ada contoh, I live in Surakarta on Jebres at Jalan Anggrek. Nah, seperti tadi lebih ke beruntun gitu ya, yang besar, kecil, sangat kecil seperti itu. Jadi bedanya kayak gitu, in, on, sama at. Dari segi tempatnya, luasnya. Kalau ini lebih umum, on itu lebih ke sedikit umum, kemudian at itu lebih ke spesifik alamatnya seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi bedanya itu in, on, dan at. Kemudian asking for and telling identity. Jadi di sini ada juga menanyakan dan menjawab identitas. Nah, di sini kita akan memberikan contoh bagaimana sih jika orang menanyakan what is your name? Gimana kita menjawabnya? Terus, how you spell your name? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Selain perkenalan diri, kita pasti sering ya menanyakan identitas seorang atau dibaliknya. Pastinya kita juga sering menjawab pertanyaan seorang terkait dengan identitas diri. Nah, frasa-frasa apa sih yang digunakan? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan sebagai berikut. Kita simak bareng-bareng. Nah, di sini kita langsung berikan contoh ya, agar kalian bisa paham bagaimana sih pertanyaan ini, jawabnya apa, kemudian jawabannya pertanyaan apa. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita berikan. Nah, kita simak bersama-sama ya. Jika ada yang menanyakan what is your name, jawabannya my name nih. What is your name? Jawabannya my name is your name, nama kalian. Catherine Zola, Vita Valentina, atau Catherine siapa, atau Anindya siapa, gitu boleh. Kalian menambahkan nama kalian. Kalau what is your name berarti itu nama lengkap kalian. Nah, kemudian jika ada yang menanyakan what is your nickname, nah
nickname itu lebih ke nama panggilan ya, nama ciri khas. Tidak mungkin kan kalau nama panjang kalian itu dipanggil Catherine Zola, pasti tidak. Ada nama panggilannya Catherine gitu. Terus kemudian Andin, Nina, Siti gitu, pasti kan dipanggil nama panggilan ya. Kalian pasti setiap orang memiliki nama panggilan, tidak mungkin memanggil dengan nama panjangnya. Kemudian setelah memberikan nama nickname, how do you spell your name? Bagaimana kita spell nama kalian, mengeja nama kalian? Nah, ternyata ada seperti C-A-T-R-I-N dan E. Ada ini Catherine, itu namanya spellnya. Habis ini nanti Miss akan memberikan gambaran abjad bahasa Inggris, nanti kita bisa belajar bersama-sama bagaimana cara membacanya setelah ini ya. Kemudian jika ada yang menanyakan lagi where are you from, kalian berasal dari mana? I'm from Surakarta. Kemudian where do you live? I live in Surakarta. What is your address? I live at Mojosongo, RT1 RW4 Surakarta. Nah, bedanya where are you from sama where do you live itu apa, Miss? Where are you from itu menanyakan kalian berasal dari mana, kan gitu. Karena kalau from sama live itu ada beda loh ya. Contohnya gini, I'm from Sumatera, but I live in Surakarta. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya kalian berasal dari luar Solo, Surakarta, bilangkan aja nggak apa-apa, sesuai dengan tanggal lahir kalian juga apa-apa. Atau kalian ingin menambahkan tempat tanggal lahir juga tidak apa-apa. I was born on Surakarta at 14 February 1997. Itu juga boleh kalian menambahkan di sini tempat tanggal lahir. Itu boleh banget. Kemudian where do you live, di mana alamat kalian, mungkin your birth bukan tempat tanggal lahir kalian. Kemudian how old are you, berapa umur kalian ya, bilang aja umur sesuai dengan umur yang saat ini kalian umur berapa. Mungkin kalau saat ini umurnya 11 sudah 12 nggak apa-apa, tulis yang saat ini aja. Kemudian what is your hobby? I like reading book. Kalau misalkan ada banyak hobi, jawabnya my hobbies are, pakai are, apa aja. Karena mungkin hobi itu mungkin ada yang satu, ada mungkin ada yang dua gitu kan. Semua orang kan beda-beda gitu. Sesuaikan dengan kemampuan kalian, karakteristik kalian gitu apa. Setiap orang itu personality itu pasti beda-beda. Memiliki ciri khas sendiri, memiliki gambaran sendiri, memiliki karakteristik sendiri gitu. Kemudian, nah di sini apakah sudah memahami anak-anak? Nah, pasti mudah sekali karena untuk perkenalan aja kita hanya beberapa poin. Nama, nickname, address, mungkin your birth, tanggal lahir kalian, kemudian hobi, kemudian how old are you, spell name, gitu. Banyak sekali yang akan kalian berikan nanti saat perkenalan. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaannya. Kemudian nanti ini kita akan memberikan contoh bagaimana sih kita spell nama kita, mengeja nama kita dengan update bahasa Inggris. Nah, setelah ini kita akan belajar membaca ya. Ya, kita simak. Nah, di sini ada beberapa gambaran abjad di bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris kan A, B, C, D ya. Kalau bahasa Inggris beda, vokalnya beda ya. Coba kita simak bersama-sama ya. A ini, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, itu adalah spell nama abjad bahasa Inggris. Nah, kalian bisa belajar di rumah cara membaca dari ABC, nggak apa-apa. Boleh kalian cari contoh nama aja, nama siapa aja, kalian jadikan spell bisa apa? Itu buat melatih speaking kalian. Jadi di speaking bahasa Inggris itu beda dengan bahasa Indonesia, vokalnya pun juga beda karena kita juga ada beberapa tekanan juga cara membacanya A, B, C, D. Nah seperti itu kan ada nyanyinya juga. Kalian bisa berlatih juga. Nah kalau misalkan di sini nama contohnya ada nama Sheila, S-E-L-L-A. Nah gitu. Ani, A-N-I. Sangat mudah sekali. Apapun pelajaran itu sangat mudah. Itu tergantung kalian sendiri mau belajar atau berusaha atau tidak. Karena setiap pelajaran itu tidak ada yang susah. Semuanya mudah jika kita ingin belajar.
Setelah ini, Miss Vita akan memberikan contoh perkenalan dari teman-teman Miss Vita. Nah, di sini ada 3 teman Miss Vita yang akan memberikan contoh perkenalan yang sangat mudah yang mau dipelajari oleh teman-teman. Nah, kalian penasaran kan? Kita cek. Setelah itu nanti lihat tuh bagaimana cara dia memperkenalkan diri. Itu pasti kan setiap orang beda-beda. Yuk kita cek. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Evita Valentina, but you can call me Vita. V-I-T-A. That's how I spell my name. I'm from Surakarta. I live in Perumahan Duta Permata Sakti number 1, Kundang Rejo, Karanganyar. I am 24 years old and my hobbies are reading book, listening music, and do many activities that make me happy. I think it's enough. Thank you. Goodbye. Hi guys, let me introduce my name. My name is Ahmad Haidir. You can call me Haidir or even Idir. I-D-I-R. That's how I spell my name. I-D-I-R-A-K Idir. I was born in Bogor, so I came from Bogor. And I live it in there too for right now, with my address is in Perumahan The Nature, Block FB number 22, Sentul, Bogor. How old are me? My age right now is 23 years old for this year. Yeah, I was born in 1998. And then what is my hobby? My hobby is everything that makes me fun and feeling alive, such as sports, playing a game, or even get a money. So that's all an introduction from me. Hello, I want to introduce myself. My name is Kostika Elenada Ariani. You can call me Ellen and you can spell my name E-L-L-E-N. I am from Sukoharjo and I live in Perumahan Mutiara Indah 3, DC 39, Solo Baru. My hobby is holiday and I'm 23 years old. Okay, thank you. Nice to meet you. Hi guys, let me introduce myself. My name is Andre Amiratu and you can call me Andre. You can spell it out my name with A-N-D-R-E-Y. I'm 23 years old and I'm from Central Java, Indonesia. I live in Solo and my address is Ngeplak Arjosari. My hobbies is traveling and watching movie and cook some cookies. I think that's all. Thank you guys, bye-bye. Nah, anak-anak, bagaimana tadi perkenalannya? Sangat mudah kan? Yang pasti teman-temannya Miss Vita ngambil-ngambil untuk cantik dong. Lalu juga ada Miss Vita ya. Nah, disitulah perkenalannya sangat mudah sekali kan? Kalian tidak harus yang banyak-banyak, yang penting orang tuh tahu, oh ternyata itu namanya adalah Miss Vita, namanya adalah Mr. Haidir, kemudian Mr. Andrew, kemudian Miss Ellen. Nah, sangat mudah sekali, jadi kalian bisa mempelajari itu. Dari itu, kalau misalkan saya malu Miss, coba latihan di depan kaca, latihan speaking kalian. Kalau misalkan kalian orangnya pelupa, kalian harus menulis sesuatu, tulislah di buku catatan, tulis poin-poinnya apa sih yang akan saya perkenalkan gitu. Setelah selesai kalian perkenalan, kalian sudah menulis di buku catatan itu poin-poinnya, kalian baru speakingnya. Kalau masih ragu-ragu lagi, dibaca dulu di buku catatan, dibaca dulu apa poin-poinnya, cara bacanya bagaimana gitu. Ada kan di dalam Google itu ada cara, misalkan cara belajar speaking. Kalau misalkan bicara ini speakingnya bagaimana, nah itu kalian juga bisa tahu. Tapi kan itu kan kita udah memberikan contohnya. Kalian bisa mencontoh bagaimana how we introducing ourselves, kemudian bagaimana speakingnya, spellnya bagaimana. Kalau mengatakan name itu bagaimana, mengatakan burn bagaimana, mengatakan old itu bagaimana. Sudah jelas tadi Mustabila. Sekarang kalau misalnya kalian masih belajar lagi, bisa belajar di Google tadi dan cara speakingnya bagaimana, atau mungkin kalian bisa membuat kamus elektronik gitu. Setelah itu kalau kalian sudah menjelaskan, kalian sudah memahami apa yang kalian perkenalkan, baru kalian show up. Kalian bisa latihan di depan kaca, kalian bisa melihat diri kalian sendiri dengan
terlatih berbicara di depan kaca gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan itu jangan malu, kalian percaya diri, kalian tuh hebat, kalian tuh luar biasa. Jadi kalian jangan malu apapun yang terjadi. Karena apa? This way I am. Inilah saya dengan kemampuan saya. Gitu. Jika kalian tidak bisa, berusahalah untuk bisa. Jika kalian masih gagal, berusahalah untuk bisa. Karena dari kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Nah, di part ini, setelah part ini nanti Miss Vita akan menjelaskan tentang itu. Setelah ini ya, di part kedua nanti videonya part 2 Miss Vita akan menjelaskan tentang introducing of our member family. Nah, di situ tidak hanya kalian memperkenalkan diri sendiri, tetapi kita juga akan memperkenalkan tentang keluarga kita, ya kan? Keluarga kita yang akan kita kenalkan tuh siapa aja namanya, jumlahnya berapa keluarga kita, kemudian apa sih pekerjaan orang tua kita, karakteristik orang tua kita, ciri khas orang tua kita apa aja. Nah, nanti setelah ini kita akan memberikan contohnya, memberikan sebuah materi yang di part 2 nanti, tetap masih bab 2. Maka dari itu, tunggu aja part keduanya Miss Vita nanti. Jangan sampai ketinggalan. Siap materi yang Miss Vita berikan, simaklah. Jika ada hal penting, catatlah. Gitu. Karena ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk cara perkenalkan diri yang mudah, simple, easily, and simple. Itu akhir kata. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmu sudah bisa berikan sangat berguna bagi kalian. Dan juga jangan sampai ketinggalan untuk part keduanya nanti di minggu depan ya. Kalian juga harus mengikutinya, mungkin bisa paham dan bisa belajar bahasa Inggris. Jika ada pertanyaan, kalimat atau apapun yang ingin kalian katakan, bisa ditulis di bagian komentar di bawah ini. Apa aja yang ingin kalian sampaikan kepada Miss Vita, please. Gitu, teman-teman. Itu terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang belibet gitu ya. Karena memang Miss Vita tuh kadang-kadang masih agak gugup gitu ya, masih berlibet-libet gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, pola sehatnya tetap ditingkatkan, pandemi masih belum berakhir. Stay safe and Tuhan memberkati. Bye bye. Akhir kata. Terima kasih. Thank you. I wish you enjoy our lesson. GBU. Bye.